warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Anarul Fauziah, mahasiswa Aplikasi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja lapangan dengan dosen pengampu Bu Aris Martiana dan Pak Sujatmiko. Pada video kali ini, aku mau ngajakin kalian nih main-main ke Pasar Pundong dan juga ke Pantai Parangtritis untuk melihat apa aja perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang ada di sana, baik itu sebelum pandemi, pasca pandemi, dan saat pandemi. Untuk itu, ikutin aku terus ya. Pasar Pundong. Pernahkah kalian mendengar Pasar Pundong? Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional tertua dan terlengkap yang ada di Bantul, Yogyakarta. Pasar Pundong ini termasuk berada pada wilayah Desa Trihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Pasar ini dibagi menjadi 4 bagian. Di sisi timur adalah bagian penjual makanan dan sayuran. Di selatan adalah bagian penjual busana. Di utara adalah bagian penjahit dan tukang besi. Serta di sisi barat adalah bagian penjual ternak. Di Pasar Pundong masih banyak ditemui pedagang makanan tradisional seperti tiwul, geplak, gaplek, gatot, juawut, ketan, cetil, onde-onde, geduk, rumput laut, ketak, dan makanan khas Pundong seperti bakmi Pundong. Pembeli tidak hanya berasal dari Kecamatan Pundong, tetapi juga berasal dari kecamatan sekitar dan dari wilayah Gunung Kidul. Sehingga pasar ini menjadi penopang kehidupan masyarakat Pundong dan sekitarnya. Ikutin aku terus yuk keliling-keliling lihat kondisi di Pasar Pundong. Pandemi COVID-19 terjadi dan menyebar ke seluruh wilayah di dunia, tak terkecuali di Pasar Pundong. Aktivitas jual beli pun, baik barang maupun jasa di pasar ini tentu mengalami gangguan dan menimbulkan berbagai perubahan maupun penyesuaian. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perubahan, penyesuaian, dan dampak pandemi COVID-19 pada pelaku ekonomi, mari simak perbincangan saya dengan salah satu pedagang di Pasar Pundong. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pasar Pundong. Nah untuk mengetahui dari segi perubahan atau segalanya di sini, saya akan berbincang-bincang bersama salah satu pedagang di sini. Di sini sudah ada Ibu Apri. Selamat pagi Ibu Apri. Selamat pagi Mbak. Nah, kalau boleh tahu Ibu sudah mulai berdagang di sini dari tahun berapa ya Bu? Saya dagang di sini sejak tahun 2010. Oh ternyata sudah lama ya Ya. Bu. Nah, berarti ini jenis jasa apa yang didagangkan itu apa ya Bu? Saya makanan ringan. Oh lebih ke makanan ringan. Iya. Nah, seperti yang Ibu ketahui kan pandemi COVID ini telah merubah cara aktivitas dan berdampak bagi kita semua. Nah, boleh nggak Bu jelasin nggak keadaan sebelum pandemi yang ada di sini gitu? Kan pastinya ada perbedaan dari segi kayak keuntungan dari apa? Boleh Ya. Untuk segi keuntungan tetap berpengaruh nih Mbak, soalnya pandemi kan otomatis penghasilan yang mau belanja juga berkurang, jadi pasar itu cenderung kesepi. Mungkin ada beberapa orang yang mau ke pasar juga takut, was-was seperti itu. Nah, saat pandemi ini kan pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Iya. Yang mana itu pasti juga berdampak pada aspek ekonomi kan Bu. Terus apakah kegiatan jual beli di Pasar Pundong ini juga terhambat dan berdampak? Terus saat itu apakah kayak aktivitas di sini tuh kayak ditutup terus nggak boleh ada kegiatan jual beli
atau masih bisa gitu? Kalau di Pasar Pundong, khusus Pasar Pundong, kebijakan untuk dagang masih ada. Cuma kemarin dibatasi, kalau misalnya hari biasa itu sampai jam 12, untuk khusus kemarin waktu PSBB itu dibatasi sampai jam 11 siang. Pasar itu malah pagi langsung rame, siangnya langsung sepi kan, langsung bubar seperti itu. Jadi kegiatan pasar itu cepat sekali. Kalau untuk pembatasan diberitahu kalau transaksi jual beli dikasih jarak 1-2 meter, terus ada wastafel baru setelah ada corona itu dibuatkan wastafel untuk saling cuci tangan. Berarti secara keseluruhan bisa disebut kalau di sini itu aktivitasnya seperti biasa tapi dibatasi. Iya. Tapi berarti ada kayak penyesuaian kan, nggak ada yang pernah fasilitas apa juga dari pemerintah terus kebijakan apa gitu yang ditaati. Kalau fasilitas paling setiap minggu, setiap hari Wage. Kalau di sini kan pasaran hari Wage itu dari sana penuh. Nah nanti ada satpol PP atau polisi atau dari TNI keliling. Kalau ada yang nggak pakai masker dikasih masker. Terus di sini juga ada wastafel, tempat cuci tangan. Setelah ada corona itu diberi wastafel. Fasilitas wastafel. Baik, kemudian kalau pasca pandemi ini berarti usaha itu udah kayak mulai berkembang lagi, kayak udah normal lagi ya Bu, Iya. segi keuntungan dan penghasilan. Ya, untuk akhir-akhir ini sudah mulai membaik, sudah mulai normal lagi penghasilan. Nah, berdasarkan perbincangan saya bersama Bu Audrey tadi, dapat disimpulkan bahwa pandemi ini memberi dampak yang besar bagi pedagang-pedagang di Pasar Pundong. Omset keuntungan pada saat pandemi menurun karena banyak konsumen yang takut untuk berbelanja. Di Pasar Pundong sendiri tidak ada penutupan total aktivitas jual beli dan tetap diperbolehkan berdagang, namun dengan batasan waktu tertentu. Terdapat berbagai penyesuaian seperti penambahan fasilitas cuci tangan, himbauan dari pemerintah untuk selalu mematuhi prokes, dan lain-lain. Pasca pandemi ini, aktivitas jual beli di Pasar Pundong sudah mulai menuju normal. Para konsumen sudah mulai berdatangan dan perlahan omset penjualan para pedagang mulai naik. Kita keliling-keliling lagi lihat kondisi setelah pandemi di Pasar Pundong. Ini saya sedang berada di Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis merupakan salah satu pantai yang menjadi objek wisata unggulan di Yogyakarta. Pantai Parangtritis ini juga menjadi salah satu penopang hidup masyarakat di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, ikuti aku terus yuk! Pantai Parangtritis merupakan salah satu objek wisata unggulan yang wajib dikunjungi ketika berada di Yogyakarta. Pantai ini menjadi daya tarik wisatawan karena menyajikan pemandangan yang indah serta berbagai pilihan kegiatan rekreasi. Hal yang dapat kita lakukan di Parangtritis adalah menikmati sunset, sunrise, serta bermain ombak, terbang menggunakan para layang, menaiki bendi maupun kuda, menikmati air terjun Parangkandok, menaiki ATV, surfing, serta berenang di kolam waterfall. Dan yang tak ketinggalan adalah kalian dapat bersantai sambil wisata kuliner.
terlebih ketika pada masa liburan. Namun, pandemi bagaikan mimpi buruk bagi mereka. Kondisi pantai menjadi sepi pengunjung. Hal ini tentu memberikan dampak yang serius kepada para pelaku ekonomi di Pantai Parangtritis. Untuk mengetahui gambaran kondisi sebelum, saat, dan pasca pandemi COVID-19 di Parangtritis, mari kita simak perbincangan saya bersama dengan salah satu pemilik warung makan dan penyelaan tikar di Pantai Parangtritis. Nah teman-teman, sekarang saya sedang bersama Pak Erwin Setiawan. Pak Erwin Setiawan ini merupakan salah satu pelaku ekonomi di Parangtritis. Selamat siang Mas, apa kabar? Selamat siang. Langsung saja kita mulai perbincangannya ya. Nah, kalau belum tahu sejak kapan sih Mas Erwin itu kayak mulai usaha ini gitu? Nah ini sebenarnya kalau saya itu kan cuma ngelanjutin aja dari orang tua, karena orang tua nggak ada kan saya. Jadi saya mulai usaha itu 2019. Tapi ini warungnya udah dari 2010-an, udah mungkin 12 tahunan. Oh iya. Nah, seperti yang Mas ketahui, sama kita semua ketahui itu kan pandemi COVID itu telah merubah cara aktivitas dan berdampak bagi kita semua. Nah, boleh nggak Mas jelasin kayak keadaan sebelum pandemi dan pasti kan ada perbedaannya gitu loh dari segi ekonomi. Kalau sebelum pandemi sih ekonominya bagus ya, misal tiap hari itu pasti ada tamu. Terus kalau misal hari-hari besar lebaran, tahun baru itu kan kita kan pelaku wisata tuh kan jadi puncaknya itu lebaran, tahun baru itu kita asalnya itu panennya tuh hari-hari besar terjadi. Kalau pasca pandemi kayak gini, kalau pas pandemi kemarin tuh udah pendapatannya tuh malah minus. Jadi kan nggak ada pendapatan, kita cuman misal makan sehari kan dari tabungan kita sendiri. Jadi saat pandemi kan pasti ada pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang juga membatasi kegiatan ekonomi. Nah, sebagai salah satu pelaku ekonomi, apakah kegiatan jual beli di sini itu juga terhambat dan berdampak? Apakah sampai kayak ditutup atau apa gitu? Kita sih kalau berdampak kan berdampak ya, pemerintah tuh ngeluarin kebijakan misal kayak PPKM, PSBB dan sebagainya itu kan wisata tutup. Terus kita kan kalau kita tuh mengandalkan dari tamu-tamu, kalau nggak ada tamu kita pendapatan kita sudah berkurang. Nah, berarti kak secara keseluruhan bisa disimpulin bahwa kalau itu kayak aktivitasnya juga terganggu ya secara ekonomi dan berkurang pendapatan gitu. Nah, pada masa tersebut apakah ada upaya atau usaha lain yang Mas lakukan buat gak bertahan gitu? Nggak ada, sudah kita cuma berusaha untuk ya setiap hari buka aja, siapa tahu ada tamu 1-2 ya. Tamu setelah pandemi sih mungkin ada, enggak dalam artian nggak seperti biasanya sebelum pandemi ya, cuman mungkin ada orang-orang yang cuma melihat suasana aja terus ya sekedar lewat aja gitu. Tapi ya kita kalau usaha yang lain sih enggak. Dan kita beralih ke pasca pandeminya ya Mas. Pada masa sekarang kan sudah kayak masa era baru. Nah, seluruh kegiatan sudah mulai diperbolehkan dengan tetap prokes. Nah, kayak di Pantai Parangtritis sendiri itu kayak ada aturan atau himbauan dari seluruh kalau pemerintah untuk pedagang atau apa gitu yang harus ditaati gitu. Ya, ada sih protokol kesehatan, terus kayak cuci tangannya sekarang berjalan cuci tangan, tapi kan itu kan airnya. Kalau yang lainnya sih lebih penting tuh apa ya, protokol aja sih. Cuman kalau sebelumnya ada kayak mungkin kalau pemerintah itu kayak ganjil genap mungkin biar nggak padat banget kan secara kunjungan wisatanya itu. Sekarang penerapannya ganjil genap. Hanya gitu yang akhir pekan, tapi kalau yang harian kayaknya sih semua bisa masuk. Kemudian yang terakhir ya, pasca pandemi ini kan bagaimana kondisi usahanya, apakah sudah mulai kayak normal lagi atau ya alhamdulillah sih stabil? kalau bisa dikatakan kalau normal 100% sih ya belum, tapi ya alhamdulillah mungkin bisa dikatakan ini menuju ke normal, era normal gitu ya, alhamdulillah gitu. Kalau Sabtu Minggu sih ramai ya. Terima kasih ya Mas, sudah bersedia jadi Siap. Terima kasih.